warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan nomor NIM 29027324431. Di dunia ini ada dua tipe macam manusia. Yang pertama, manusia yang melanggar aturan karena merasa tidak diperhatikan atau diawasi oleh orang lain. Sebaliknya, ia bermoral jika merasa diperhatikan oleh orang lain, jadi ia mematuhi aturan jika merasa diperhatikan oleh orang lain. Dan yang kedua, meskipun tidak diawasi atau diperhatikan oleh orang lain, ia tetap mematuhi aturan yang ada. Hal ini berarti ia memiliki moral karena kesadaran diri sendiri. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara manusia mengembangkan moralitas? Lawrence Albert, seorang ahli psikologi pendidikan, mengatakan bahwa moralitas manusia dibagi menjadi 3 level, dan tiap levelnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prakonvensional. Prakonvensional dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang A, kepatuhan dan hukuman. Ketika seseorang di mana perilakunya dikontrol oleh rasa takut akan mendapatkan hukuman, ia mengerjakan tugas karena takut dimarahi oleh guru. Yang B, ganjaran pribadi. Seseorang berpikir apa yang akan ia dapatkan. Nah, individu ini melakukan sesuatu untuk mendapatkan balasan. Yang kedua ada konvensional. Konvensional juga dibagi menjadi 2 tahap lagi, yaitu berperilaku baik. Individu ini berperilaku baik dan patuh terhadap peraturan dan sadar meski tanpa hukuman, namun masih didorong oleh suatu alasan eksternal. Selanjutnya, akur pada aliran sistem sosial dan etika peraturan. Biasanya, tingkatan ini paling banyak digunakan oleh para pembisnis saat ini. Mereka bertindak berdasarkan hukum dan regulasi di negara di mana mereka beroperasi. Dan terakhir ada postkonvensional. Postkonvensional juga dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, etika kontrak sosial dan hak individu. Perilaku baik kita tidak lagi dikarenakan alasan eksternal, namun dari kesadaran diri. Nah, pembisnis saat ini juga mulai berada pada tingkatan ini, di mana mereka mulai sadar akan pentingnya CSR. Dan terakhir, etika prinsip sejagat. Pada tahap ini, individu telah memiliki moral dan etika sendiri. Seperti yang tadi sudah saya katakan, di tahap 5 ada orientasi kontrak sosial dan hak individual. Di sini ada contoh Adidas. Adidas berkomitmen untuk mengganti polyester murni dengan polyester daur ulang sepenuhnya di seluruh produknya. Hal ini menunjukkan bahwa Adidas sudah memiliki inisiatif CSR yang sadar lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini terrealisasikan pada Adidas Ultra Boost DNA Loop yang terbuat dari satu material ulang dan tanpa lem. Sepatu ini 100% didaur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa Adidas peduli pada lingkungan. Manajer dan karyawan bisa beralih ke level moral yang lebih tinggi. Jawabannya sangat mungkin, karena moralitas dapat berkembang seiring pengalaman dan refleksi, juga lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai etika, dan pelatihan komunikasi internal, juga tuntutan eksternal yang dapat mengubah manajer dan karyawan beralih ke level moral yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.